Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan mengucap segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita semua diberi kesempatan kenikmatan sehat. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, yang kita terima pada hari ini bisa kita teladani dan bisa kita amalkan. Kalau disebut Aisyah, maka tiap orang Islam sudah tentu mengenalnya, karena beliau termasuk salah satu daripada istri Nabi yang dalam beberapa hal mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ibunya bernama Ummu Ruman. Beliau selalu dididik secara keislaman sejak kecilnya, sampai umur 9 tahun lalu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering mendapat pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang seorang istri Nabi yang telah banyak berjasa dan bantuannya baik dalam lapangan ilmu pengetahuan maupun dalam perjuangan menegakkan dinul Islam dan dalam medan peperangan. Beliau pernah turut hijrah ke Madinah bersama-sama dengan sekumpulan kaum wanita Mekah yang penuh semangat keislamannya. Sehingga setelah berada di Madinah, timbullah semangat keislaman bagi wanita-wanitanya. Mereka menjadi suka memperbincangkan agama Islam, kemudian mengamalkan dan suka berkorban untuknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, timbullah bermacam-macam fitnah dan kekacauan, seperti adanya orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan lain-lain. Maka dalam memberantas dan membasmi semuanya itu, Aisyah selalu membantu usaha ayahnya dan mempertahankan kebenaran ayahnya, antara lain dengan mengundang orang-orang yang membuat kekacauan itu, lalu memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sehingga mereka banyak yang menyadari akan kesalahannya dan kembali kepada kebenaran Islam lagi. Pada saat sahabat Utsman, khalifah yang ketiga, dibunuh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Aisyah telah membangkitkan semangat kaum muslimin untuk menyusun kekuatan guna menindas golongan-golongan yang membunuh sahabat Utsman. Seruan beliau diterima baik dan terkumpullah banyak pasukan yang dengan dipimpin oleh Aisyah sendiri menuju ke Basrah. Di sana lalu terjadi peperangan yang dipimpin oleh Utsman bin Hanifah, dan tentara Aisyah lah akhirnya yang mendapat kemenangan. Aisyah adalah seorang yang sangat dermawan. Kata Urwah bin Zubair, pernah melihat beliau memberikan sedekah sebanyak 70.000 dirham untuk keperluan sabilillah. Pernah Muawiyah mengirimkan kepada beliau sebuah ikat pinggang dari emas yang dihias dalam mutiara yang mahal. Oleh Aisyah, ikat pinggang itu lalu dibagi-bagi untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun seorang wanita yang sangat alim, ahli syair dan ahli pidato yang ulung. Urwah bin Zubair pernah berkata, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih alim tentang Al-Quran, tentang fikih dan syair, tentang hadis yang melebihi dari Aisyah. Beliau telah meriwayatkan Nabi SAW sebanyak 2.210 buah hadis dari Nabi SAW. Setelah Nabi wafat pun para sahabat sering datang ke rumah Aisyah untuk bertanya tentang ilmu dan beberapa masalah. Dan Aisyah pun selalu memberikan jawaban dan keterangan-keterangan kepada mereka dari balik tirai. Beliau sangat tekun dalam ibadahnya, termasuk sangat rajin menjalankan puasa-puasa sunnah. Berkata Al-Qasim bahwa ia pernah mendatangi rumah Aisyah dalam keadaan beliau sedang berdoa sambil menangis dan selalu diulang-ulanginya sampai Al-Qasim menunggu lama dan terasa capek.
Maka Al-Qasim memerlukan dahulu pergi ke pasar berbelanja dan kemudian kembali lagi ke rumah Aisyah, yang ternyata beliau pun masih menjalankan sholat dan berdoa. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau adalah seorang wanita yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai orang yang bersih dari tuduhan dan fitnah, serta isu yang ditiup-tiupkan oleh golongan orang-orang munafik, bahwa ia dituduh berbuat serong dengan sahabat Safwan bin Mu'attal As-Sulami ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik, yang ketika itu Aisyah ketinggalan di perjalanan disebabkan beliau mencari keluarga yang tercecer. Kemudian menyusul rombongan dengan naik kendaraan Safwan bin Mu'attal dan Safwan mengiringkan di belakang. Akhirnya turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong adalah dari golongan sendiri. Janganlah kamu kira bahwa berita itu buruk bagimu, tetapi adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 11. Demikianlah tadi keteladanan yang bisa dicontoh atau ditiru oleh semua umat muslim dalam mengamalkan kebaikan, dalam menegakkan Islam, berjuang demi tegaknya kalimat Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan kita mampu meneladani, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.